Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Divisi Sosialisasi, Pak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Ada kegiatan apa hari ini? Hari ini kita mau persiapan distribusi logistik tahap pertama, yaitu bilik suara. Bilik suara. Nggih. Sudah dilakukan? Kebetulan per Sabtu kemarin 6 kontainer itu sudah sandar di Pelabuhan Trisakti, dikirim dari Surabaya. Nggih, nanti di Senin kita akan distribusikan ke kabupaten kota. Oke, 6 kontainer berarti isinya bilik suara semua. Isinya bilik suara semua. Berarti mulai hari ini, mulai hari ini. Oh, mulai Senin ya? Mulai Pak? Senin ya. Mulai Senin. Sudah datang dari Surabaya, kemudian? Iya, datangnya hari Sabtu kemarin. Datangnya hari Sabtu kemarin. Sebenarnya total ada 7 kontainer. 7 kontainer. Oke, kemudian yang 1 kontainer menyusul, itu isinya untuk bilik suara Tanah Laut dan beberapa kabupaten kota lain yang kekurangan. Nah, jadi tidak semua bisa masuk dalam 6 kontainer, lalu di 7 kontainer itu ada khusus Tanah Laut dan Banjarmasin, Banjarbaru juga, dan sebagian hulu sungai. Berarti sekarang langsung didistribusikan? Iya, langsung didistribusikan untuk 5 kabupaten kota dulu. 5 kabupaten kota. Apa saja tuh yang 5 kabupaten? Yang hari ini didistribusikan adalah Barito Kuala, kemudian Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan ke HSU. Ke HSU. Berarti itu sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan. Sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tapi masih ada kekurangan. Kekurangannya yang di 1 kontainer yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Itu untuk daerah mana itu? Untuk KPU mana? Yang 1 kontainer terakhir itu semua untuk Tanah Laut. Ada yang ada di kontainer ke-7 Tanah Laut, kemudian Banjarmasin. Kemudian ada HSU juga, ada Banjarbaru juga di sana. Oke. Berarti yang pendistribusian logistik ini baru bilik suara? Baru bilik suara untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama. Siap. Ada tahap berapa? Ada beberapa tahap, mungkin sampai 3 sampai 4 tahap. Terakhir nanti surat suara. Terakhir nanti surat ya, suara. Setelah ini ada kotak suara nanti. Setelah bilik suara beres, baru kotak suara. Kotak suara. Setelah kotak suara baru masuk. Baru nanti setelah masuk masa penetapan daftar calon tetap, kita sudah bisa mengetahui siapa yang menjadi calon tetap. Baru kita lakukan kerjasama dengan vendor untuk melakukan pencetakan surat suara. Oh, berarti sekarang untuk kertas suara berarti belum dicetak? Karena belum penetapan DCT. Belum DCT. Siap. Jadi setelah DCT baru proses. Ya, proses dengan pihak ketiga. Nah, dengan pihak ketiga. Itu yang meminta itu dari KPU Kalselnya atau melalui KPU nasional gitu di Jakarta? Jadi mekanisme pengadaan ini kan melalui e-katalog. Nah, nanti dibuka di sistem, nanti vendor-vendor itu silahkan memberikan tawaran di sana. Nah, memberikan tawaran mana yang mungkin memberikan harga lebih murah, yang rasional, mungkin itu yang menjadi pemenang. Oke. Itu selama itu dijaga oleh Iya. Kalau untuk mekanisme pengiriman, kemudian nanti ketika datang sampai distribusi, itu semuanya menjadi mendapat bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. Ini semuanya berarti ada targetan khusus sampai kapan semua logistik itu sampai di daerahnya masing-masing gitu? Target yang pertama mungkin yang kotak dan logistik ini memang karena sebelum kampanye ya, jadi tidak terlalu mepet waktunya. Yang agak khawatir nanti mungkin kotak suara, karena itu surat suara. Surat suara itu kan nanti akan berbarengan mencetaknya dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kalau kebetulan nanti vendornya ini banyak memenangkan proyeknya, tentu dia harus berkejaran waktu untuk mencetak itu. Nah, belum lagi nanti distribusinya juga. Memang beberapa pengalaman kita punya catatan waktu 2019 kemudian pilkada, ada beberapa daerah yang kemudian tertukar atau kekurangan. Itu kita
perlu cepat melakukan koordinasi lanjutan kepada pihak vendor untuk segera memenuhi kekurangan atau tertukar surat suara tadi. Berarti ada ini disortir dulu nih kan? Ya, semua, disortir. betul, seperti Disortir, itu. Sebelum jadi didistribusikan ke ya, daerah masing-masing. Siap. Jadi ketika datang di gudang logistik masing-masing kabupaten kota itu dilakukan sortir dan lipat. Nanti dihitung per. Oh, berarti dilipatnya di sini di Iya, pelabuhan? di gudang. Di Di gudang masing-masing kabupaten kota. Dia datang kan dengan box-box gitu, belum dilipat. Nah, nanti disortir mana yang masuk kategori baik bisa digunakan, mana yang kategori rusak. Nah, dikesampingkan yang rusak, dihitung yang baik, di-pack, kemudian didistribusikan ke. Berarti satu kontainer itu untuk satu wilayah begitu? Belum tentu. Belum tentu. Satu kontainer beberapa wilayah isinya. Beberapa wilayah, tetapi sudah ada kodenya ini untuk kabupaten mana. Jumlahnya sudah ada. Jumlahnya sudah ada, termasuk juga dengan nama. Kan nanti untuk surat suara itu ada berapa surat suara nih yang akan didistribusikan? Untuk surat suara itu nanti sesuai dengan jumlah DPT yang kita tetapkan. Ya, 3.025.220 ditambah nanti 2% di masing-masing TPS. Oke. Berarti kan ini untuk pileg ya, untuk pileg dan pilpres. Siap. Untuk pileg dan pilpres. Berarti ada 3 surat suara dong. Ada Siap. untuk presiden, ada untuk DPRD, DPR RI sama DPD. Ada 4 berarti ya? Ada 4. Ada 4. Ada 5 dan DPD juga. Kan presiden dan wakil presiden. Oh, iya. Kemudian DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berarti ada 5. Ada 5. Ada 5. Berarti itu secara terpisah ya seperti itu. Ada targetan ketika itu sudah ada DCT-nya, ada DCT-nya kemudian pasangan calon sudah ditetapkan untuk presiden, baru kita lakukan untuk klik namanya. Ada klik logistik untuk surat suara. Jadi kita buka di di sistem e-katalog, nanti silakan pihak ketiga untuk memberikan penawaran. Kalau untuk pemeriksaan terkait dengan nama, misalkan seperti itu, apakah dari KPU juga melakukan pemeriksaan seperti itu? Iya, dan nanti ketika penetapan DCT, ketika lanjut untuk ke tahap pencetakan surat suara, kita akan melakukan validasi, tentu mengundang partai politik. Kalau untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, tentu yang melakukan validasinya adalah KPU RI, karena pasangan presiden dan wakil presiden kan mendaftarnya di KPU RI. Nah, kemudian untuk DPD, DPR RI, seterusnya DPRD provinsi itu melalui kita untuk validasinya, misalnya nama, gambar yang dicantumkan apakah sudah sesuai dan seterusnya. Betul seperti itu. Dilakukan validasi. Validasinya berarti ke partai. Iya, ke partai. Karena yang menjadi peserta pemilu kan partai politik. Betul. Untuk konfirmasi apakah ini namanya benar, sudah spellingnya betul, juga ejaannya juga ejaannya benar, sudah betul, itu. gambar, warna dan seterusnya. Nah, kalau ada gambar untuk DPD. Ya. Nah, kalau untuk DPR di provinsi kan cuma nama. Nama dan nomor urut, terus lambang partai politik. Oke, nama dan nomor urut. Kita tahan dulu Pak Fahmi. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Pak Fahmi, Divisi Sosialisasi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Fahmi, yang tadi dikatakan bahwa emang harus divalidasi ini untuk untuk surat suara dari mulai nama, kemudian juga partai, juga warna seperti itu. Itu ada emang sudah menjadi ketentuan dari undang-undang untuk dilakukan oleh KPU untuk mengecek ulang seperti itu. Iya, ada. Jadi bahkan KPU itu sampai menerbitkan keputusan KPU. Dia misalnya kalau untuk warna, dia ada kodenya. Kalau merah misalnya merahnya kode apa, kan biasanya ada grade-grade warna itu kan. Nah, misalnya birunya biru bagaimana, kuning-kuning bagaimana, itu sudah ada dan itu dituangkan dalam keputusan KPU. Ya, jadi jangan sampai nanti
kita melakukan kekeliruan, kesalahan terhadap warna-warna atau lambang dari partai politik, maka kita lakukan validasi sebelum nanti naik ke proses cetak. Oke, setelah dilakukan validasi berarti ada semacam ada legal standingnya dengan mereka akan melakukan validasi dengan bertanda tangan nanti. Oke. Di dokumen spesimennya nanti, spesimen di situ itu yang menjadi acuan kita melakukan proses pencetakan. Nah, kemudian pada saat proses pencetakan kita juga nanti bisa dimungkinkan untuk didampingi oleh perwakilan partai politik. Nah, mereka mungkin pengen mengetahui mana sih vendornya yang melakukan proses cetak, bahkan juga bisa didampingi dengan rekan-rekan dari kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Karena ini hal yang sangat urgent gitu seperti itu, dari mulai gambar, kemudian juga dari mulai warna, kemudian dari orangnya, nama orangnya juga seperti itu. Validasi ya emang harus dilakukan dan sangat penting untuk dilakukan. Itu seperti itu. Ada berapa lama kira-kira untuk melakukan validasi itu terhadap semua partai? Karena ada 18 partai kan? Iya, ada 18 partai politik kan untuk kita secara nasional di Kalimantan Selatan juga begitu. Ya, prosesnya mungkin cukup mudah saja. Jadi kita undang partai politik, kita kita lakukan pencetakan awal dari vendor, dikirim ke kita kan. Nah, ini bentuk hasil cetakan awal untuk sementara sebagai spesimen. Silahkan nanti rekan-rekan partai politik melihat apakah sudah sesuai dengan nama, gambar dan seterusnya, warnanya. Kalau sudah oke, nanti mereka bertanda tangan, artinya sudah oke semua, lanjutlah pada proses cetak. Berarti tidak begitu lama ya seperti itu? Ya, nggak begitu lama. Kalau tulisannya lama nanti kan malah mengulurkan ke waktu yang lain ya, seperti itu ya. Kita harap nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu lama ya, langsung seperti itu. Oke, berkaitan dengan sosialisasi nih, karena kan sekarang ini boleh dikatakan udah mau menghitung hari ya, seperti itu ya. Ya, hampir 120 hari lagi 120 hari ya, 120 hari menjelang pemilihan pemungutan suara seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh KPU provinsi berkaitan dengan sosialisasi ini? Jadi untuk kegiatan sosialisasi kita sudah lakukan banyak hal ya terkait dengan sosialisasi. Kemarin kita sudah melaksanakan hampir 70 hari kirap pemilu di Kalimantan Selatan, dan itu semua 13 kabupaten kota menjadi titik lokasi pelaksanaan kirap pemilu. Dari semua pelaksanaan kirap itu, kabupaten kota mendapatkan jatah masing-masing 6-7 hari, dan itu mereka melakukan sosialisasi di kecamatan, kelurahan, desa, sampai kemudian ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepemiluan kepada para pemilih-pemilih pemula. Berarti masih targetnya semuanya itu di pemilih pemula ya, seperti itu? Iya, memang sesuai data yang dirilis oleh KPU RI, jadi 58% sampai 60% itu pemilih kita secara nasional itu dikuasai. Lebih banyak pemilih generasi Z dan generasi milenial, generasi yang sudah X, kemudian yang baru kali ini dia melakukan pencoblosan. Itu besar sekali angkanya, termasuk juga di Kalimantan Selatan itu kalau kita kalkulasi ada 56%-an. 56% ya? Berarti besar dong. Besar. Besar. Makanya kita targetkan, termasuk juga ke depan ini kita akan melakukan sosialisasi dengan tema KPU Goes to Pesantren dan KPU Goes to Kampus. Berarti ini masif nih. Ya. Soalnya dari kemarin saya mengundang KPU juga melakukan hal itu. Siap. Pesantren dengan kampus ya. Seperti itu. Kalau pesantren kan itu pas hari santri. Ya, nanti kalau untuk kampus itu karena 28 Oktober di Hari Sumpah Pemuda ya, seperti itu. Karena jadi itu dia momennya kan. Jadi kita ada pimpinan KPU RI membuat kebijakan bahwa di tanggal 22 Oktober nanti pada peringatan Hari Santri, semua KPU di daerah, kabupaten kota sampai level provinsi itu secara serentak, secara masif memutar film. Jadi KPU RI itu ada memproduksi film dengan judul Kejarlah Janji, yang isinya itu pesan moral terkait kepemiluan. Nah, itu pertama kali kemarin sudah diputar di bioskop di bulan September yang lalu, September yang 25 September kalau nggak salah ya. Nah, itu dimasifkan untuk diputar juga di daerah-daerah. Nah, di tanggal 22 itu KPU Kabupaten Kota juga sudah mengidentifikasi pondok pesantren yang akan dijadikan target
untuk pemutaran film itu. Kemudian KPU Provinsi juga sudah, kalau KPU Provinsi tepatnya di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Nah, kemudian untuk kampus kami menitik beratkan di kampus ULM. Nah, di tanggal 28 Oktober. Mudah-mudahan nanti dengan pemutaran film ini rekan-rekan pemilih yang berasal dari generasi Z, generasi milenial terbuka hatinya untuk menggunakan hak pilih. Jangan sampai mereka mengambil sikap golput. Oke. Gitu. Ada targetan berapa audiens yang nantinya akan dikumpulkan atau sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kami untuk yang di pondok pesantren itu menargetkan ada 400 semua siswi atau santri yang duduk di kelas 2 dan kelas 3 aliyah. Kelas 2 dan kelas 3 sekolah menengah atas. Kemudian yang di kampus kita targetkan juga kurang lebih 400-an. 400-an. Minimalnya atau emang udah target maksimal untuk 400 gitu? Sebenarnya kembali lagi ke ketersediaan anggaran. Karena tentu kita melakukan sosialisasi, kita juga perlu menyiapkan yang namanya konsumsi kembali anggaran. Jadi karena kita di provinsi ya lumayannya cukup ada sehingga kita bisa targetkan 300 untuk di pesantren dan 300 juga di kampus. Ya. Karena toh bukan hanya KPU provinsi yang melakukan hal itu. Kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Berarti serentak dong kalau serentak begitu. Di 22 Oktober dan 28 Oktober. 22 Oktober dan 28 Oktober serentak untuk melakukan pemutaran film pemilu dengan judul Kejarlah Janji. Apa saja yang ada di sana itu? Di acaranya itu atau hanya peserta itu datang kemudian untuk nonton atau ada diisi dengan agenda apa gitu? Jadi selain kita melakukan pemutaran film, kita juga melakukan sosialisasi secara langsung tatap muka kepada pemilih, calon pemilih nih. Nah, jadi kita ada membagikan brosur, kemudian cenderamata terkait dengan kepemiluan, bahkan kita juga melakukan ada pembagian door prize. Pembagian door prize untuk para peserta yang melakukan menonton film itu. Sehingga mereka bisa paham kapan sih tanggal pelaksanaan pemilu, kemudian mungkin berapa surat suara yang harus mereka terima nanti pada saat di TPS, kemudian emang berapa Pak surat suaranya nantinya? Tahan dulu Pak. Oh siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi mengatakan bahwa akan ada nobar nonton bareng film dari KPU. Apa judulnya itu tadi itu? Kejarlah Janji. Kejarlah Janji. Itu tentang film tentang apa itu Pak? Sehingga harus nih KPU yang memasifkan untuk nobar gitu seperti itu. Jadi singkat ya ceritanya bahwa janji ini mau di-spill nih apa aja nih? Janji itu adalah nama seseorang yang di film itu mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Nah, kemudian di dalam proses pencalonan itu dia melaksanakan kegiatan kampanyenya secara jujur dan adil. Artinya tidak melakukan praktik-praktik curang seperti money politik. Kemudian ada lagi salah satu calon pesaing Pak Janji ini, dia melakukan kampanye yang sebaliknya. Dia melakukan fitnah, dia melakukan kegiatan money politik dan seterusnya. Sehingga ini menjadi edukasi di masyarakat. Pak Janji sendiri dia menyodorkan program visi misi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara yang satunya kan hanya melakukan janji tanpa memberikan janji tanpa bukti gitu. Akhirnya singkat cerita bahwa Pak Janji ini terpilih menjadi calon kepala desa. Di film ini juga diselingi kisah-kisah tentang hubungan Pak Janji dengan mantan beliau yang kemudian beliau setelah terpilih menjadi kepala desa mau dicalonkan kembali oleh warganya untuk periode kedua. Tapi karena seluruh program dan visi misi beliau sudah dijalankan,
beliau akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mencalon di periode kedua dan memberikan kesempatan kepada anak tiri beliau yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Nah, seperti itu. Jadi banyak pesan moral yang bisa diambil dalam film Kejarlah Janji ini, terutama terkait dengan bagaimana sih memilih pemimpin yang amanah, yang jujur dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya untuk pesan moral yang bisa ditangkap oleh para peserta setelah dia menyaksikan film itu. Iya, nanti kita akan sampaikan dalam dijelaskan seperti itu. Jadi dalam film itu tidak hanya lewat saja gitu seperti itu. Jadi harus ada dia membekas bahwa nantinya akan menjadi bahan dia untuk pengetahuan ya seperti itu pada saat dia melakukan pencoblosan seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi dengan surat suara yang nantinya kalau untuk generasi Z sama milenial itu kan dia baru pertama kali dia melakukan pencoblosan. Berapa surat suara yang nantinya akan dicoblos? Dicoblos kan ya? Iya, dicoblos. Okay. Masih coblos. Ya. Jadi untuk surat suara yang nanti akan diterima, kalau dia terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di suatu TPS, dia akan menerima 5 surat suara. Artinya surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota akan menerima 5 surat suara. Akan tetapi jika pemilih pemula ini dia tidak terdaftar di dalam DPT, dia tentu kan tidak mendapatkan nanti undangan atau surat pemberitahuan. Dia masih bisa datang ke TPS dengan menggunakan KTP elektroniknya sesuai dengan alamat di mana dia tinggal. Nah, kalau untuk kasus yang tidak terdaftar dalam DPT tapi datang menggunakan KTP, dia masih menerima 5 surat suara. Tapi jika ada pemilih yang kemudian sudah terdaftar dalam DPT, kemudian di hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar, artinya dia anggaplah terdaftar di Banjarmasin, kemudian pada hari H entah itu melaksanakan tugas atau mungkin ada pekerjaan di tempat lain, misalnya di hulu sungai, kita ambil contoh misalnya di hulu sungai selatan, dia KTP Banjarmasin, kemudian pada hari H bepergian ke hulu sungai selatan, tentu dia tidak bisa mendapatkan lengkap 5 surat suara. Nah, kemudian dalam kondisi ini si pemilih bisa melaporkan dirinya, merubah statusnya menjadi pemilih pindah. Nah, lapor kemana? Lapor ke TPS tujuan, ke KPU HSS, atau lapor ke KPU asal, KPU Banjarmasin. Nah, nanti ketika dia menggunakan hak pilihnya di HSS, dia mendapatkan surat suara presiden dan wakil presiden. Kemudian dia mendapatkan surat suara DPD RI karena masih dalam lingkup Kalimantan Selatan. Kemudian Banjarmasin dengan Hulu Sungai Selatan itu berbeda dapil untuk DPR RI. Kalau Banjarmasin masuk dalam daerah pemilihan Kalsel 2, ya kan, sampai ke pesisir. Kalau Hulu Sungai Selatan dia masuk daerah pemilihan Kalsel 1. Tentu dia tidak mendapatkan surat suara DPR RI. Kemudian untuk DPRD provinsi, Banjarmasin juga merupakan dapil Kalsel 1, sementara Hulu Sungai Selatan itu dapil Kalimantan Selatan 4. Sehingga untuk DPRD provinsi juga tidak mendapatkan. Termasuk juga surat suara untuk DPRD kota, karena surat suara DPRD kota tentu tidak disediakan di Hulu Sungai Selatan. Maka dia cuma mendapatkan 2 surat suara. Itu bagi mereka yang statusnya pindah memilih tadi. Pindah memilih. Benar. Nah, ini hal yang penting nih, perlu diketahui oleh masyarakat seperti itu gitu. Nah, bagaimana untuk mensosialisasikan ini ke tingkat bawah misalkan seperti itu? Siap. Jadi di kegiatan kirap pemilu kemarin, hal-hal yang seperti ini menjadi fokus kita dalam materi sosialisasi. Nah, termasuk dalam penggunaan surat suaranya. Nah, ke depan juga kita akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang hari ini berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Karena secara otomatis mayoritas teman-teman yang ada di sana itu mungkin bukan orang asli situ kan, mungkin orang dari luar daerah yang tentunya mereka butuh pemahaman juga terkait penggunaan surat suara. Jangan sampai nanti petugas yang ditugaskan di LP, ditugaskan di rutan, ini justru keliru memberikan surat suara. Akhirnya kan nanti ada protes dan segala macam, menimbulkan
Konflik. potensi PSU. Hmm. Ada potensi pemungutan suara ulang kalau orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan surat suara yang sebenarnya dia tidak boleh menggunakan itu. Nah, jadi kita fokus ke depan setelah ini kita akan melakukan sosialisasi di 13 kabupaten kota kepada teman-teman yang mungkin hari ini berada di rutan dan lapas terkait dengan penggunaan surat suara ini. Bahkan juga mekanisme untuk mereka bisa menggunakan hak pilih menjadi pemilih pindahan atau pemilih tambahan. Nah, Oke, gitu. berarti mekanismenya memang harus sejelas-jelasnya Betul. disampaikan kepada masyarakat. Siap. Seperti itu supaya mereka jelas dan supaya pada saat pelaksanaan mereka sudah tidak mengalami kebingungan. Betul. Begitu. Terima kasih Pak Fahmi Siap. sudah berdialog dengan kami. Oke. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.